Gimana kabarnya Pak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Lagi sibuk Pak? Enggak juga, biasalah rutinitas hari-hari. Izin hari ini ya Pak, mau mewawancara Bapak terkait tugas kami di CGP modul 3.1 tentang dilema etika pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Baik Pak, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika di sini dalam pengambilan keputusan, misalnya ada permasalahan yang tidak berbau hukum, kalau bujukan moral berbau hukum. Oke. Sebenarnya sih untuk etika tergantung kitanya gitu ya. Artinya kita bisa jadi kadang-kadang memang kita merupakan leader di sekolah, jadi kita yang menjadi contoh, yang menjadi panutan untuk setiap personel yang ada di sekolah, terutama guru, kemudian juga siswa. Jadi kalau memang kitanya aja yang tidak memegang norma yang berlaku dan sebagainya, tentunya sulit kita memberi keputusan, memberikan pencerahan buat guru, buat anak kita, buat anak didik kita, dan semuanya gitu. Jadi etika itu ya bermulanya memang dari diri sendiri, kita dulu yang pertama gitu. Kita mencontohkan yang baik tentunya kita yang sebagai contoh, sebagai teladan. Kalau memang etikanya bagus, insya Allah itu akan menjadi cermin, akan menjadi contoh buat anak-anak kita, juga guru-guru kita. Oh, seperti ya Pak. Jadi kalau misalnya ada sebuah kasus di sekolah Bapak atau ada permasalahan yang timbul di sekolah Bapak, itu cara Bapak mengidentifikasinya bagaimana? Mengatakan bahwa saya mencari tahu sumber permasalahan seperti itu. Ya, kita akan melihat kayaknya kalau memang ada sesuatu, ada masalah, ini pasti akan nampak dari tingkah laku yang bersangkutan yang bermasalah. Nah, dari situ kita melihat bahwasanya ini perlu ditindaklanjuti. Jika memang betul sudah kita pas, tentunya kita akan melaksanakan pemecahan masalahnya seperti apa gitu. Ya, tentunya dengan tidak menyalahkan secara total di sana sini. Memang kita harus mencari solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah tersebut. Jadi ya Pak ya, jadi kita mencari solusinya dengan memperhatikan dulu apa yang terjadi pada si yang bermasalah. Begitu ya Pak. Jadi selama ini Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kalau misalnya kasus-kasus itu ada dua kepentingan yang benar-benar kedua-duanya itu adalah hal yang perlu, atau yang kedua-duanya itu mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar. Ya, baik. Untuk mengambil keputusan yang umpamanya kedua-dua ada dua masalah, ada dua kepentingan, ada dua yang kedua sama-sama, tentunya kita tidak lepas dari musyawarah, kemudian meminta pendapat, pandangan dan sebagainya dari rekan-rekan semuanya gitu. Terutama ya tentunya kita memilih jalan yang terbaik untuk kedua masalah itu, dan kedua-duanya bisa kita laksanakan tanpa harus ada yang dirugikan. Kalau istilah Pak Aniesnya tentunya kita mengecilkan yang besar tanpa membesarkan yang kecil. Terbalik juga mengecilkan yang besar. Jadi semuanya bisa terpuaskan. Nah, tentunya ya tanpa ada yang dirugikan. Tentunya dengan ada musyawarah mufakat, sehingga semuanya kedua-dua belah pihak yang
rasanya memang punya kepentingan, kemudian merasa halnya juga penting gitu, bisa terakomodir dengan baik. Jadi Pak, kalau misalnya nih permasalahan yang seperti Bapak ucapkan tadi itu biasanya Bapak menggunakan langkah-langkah atau prosedur apa biasanya Bapak lakukan supaya dalam pengambilan keputusan itu Bapak tidak merasa nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan juga. Langkah-langkah yang selalu Bapak lakukan dalam menghadapi itu kita menggali latar belakang masalah yang sebenarnya yang harus kita selesaikan. Tanpa kita tahu latar belakangnya, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Kalaupun kita bisa menyelesaikannya, pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, dan kita juga terkesannya otoriter. Sehingga makanya kuncinya itu tadi, kita harus tahu pokok permasalahan, latar belakang dan semuanya, baru kita bisa menyelesaikan masalah. Artinya harus mengetahui latar belakang permasalahan yang dihadapi. Lanjut nih ya Pak. Terus di dalam Bapak mengambil suatu keputusan pastilah ada hal-hal yang menjadi tantangan, gitu ya Pak. Jadi hal-hal apa yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini? Oke. Setiap keputusan yang sudah diambil, kita harus punya komitmen untuk menuntaskan ini. Jadi kita punya komitmen sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita putuskan, itulah yang akan kita laksanakan. Sehingga nantinya keputusan yang kita laksanakan itu tidak menyimpang dan tidak, istilahnya tidak pelin-pelan. Nah, kita tetap komitmen dengan apa yang kita ucapkan dari awal, dan itulah yang akan kita laksanakan sampai selesai, sampai tuntas. Jadi komitmen yang sangat penting. Seperti itu ya Pak. Kemudian Pak, jika maksudnya gini, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di sekolah, atau Bapak bisa menyelesaikan permasalahan itu secara di tempat langsung atau harus ditunda terlebih dahulu? Maksudnya jadwal atau prosedur tertentu yang Bapak tetapkan untuk menyelesaikan kasus dalam pengambilan keputusan? Sebaiknya setiap ada kasus ya kita selidiki dulu latar belakangnya, kemudian baru kita selesaikan. Jadi tidak perlu bertele-tele, sehingga nanti masalah yang ada ini akan semakin besar kalau kita tunda-tunda. Kemudian juga tentunya efeknya tidak bagus, terutama untuk kekompakan baik itu guru, kemudian juga cerminan kita ke orang tua murid. Kalau kasusnya kita tunda-tunda tanpa kita selesaikan dengan baik, ini pasti akan efeknya juga tidak baik. Jadi kalau bisa memang harus sifatnya insidentil. Jadi begitu kasus ada, kita tanggapi sehingga kita kesannya gitu mementingkan cepat tanggap gitu. Mementingkan masalah yang ini yang harus diselesaikan tanpa menunda-nundanya. Berarti dalam arti jika kasus itu dalam bentuk yang bisa kita lihat, berarti dalam lihat kasusnya juga ya Pak. Ya. Kalau misalnya kasus tersebut dapat diselesaikan secara cepat, dilaksanakan secara cepat. Jika misalnya kasus tersebut membutuhkan waktu dalam penanganan, Bapak akan musyawarah. Tergantung kasusnya, ringan beratnya. Kalau memang harus menyangkut ke masalah hukum, tentunya kita tidak bisa juga memutuskan sendiri gitu. Kita harus konsultasi dengan stakeholder yang ada, kemudian dengan pihak yang berwajib gitu. Kita konsultasikan baru kita selesaikan. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak membantu Bapak dalam pengambilan keputusan jika menemui kasus-kasus di rumah etika yang ada? Ada, tentunya rekan-rekan guru semuanya yang juga biasanya memang harus tanggap dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, kemudian juga itu dengan siswa. Tapi yang jelas guru punya peran yang sangat penting untuk membantu. Apalagi memang misalnya ada juga kasus antara guru dan guru gitu, ada juga yang tidak harmonis, dan ini juga harus cepat kita tanggapi supaya jangan melebar. Kemudian yang paling penting
membantu kita ya personel yang ada di sekolah. Teamwork lah ya Pak. Teamwork. Ini satu lagi ya Pak, untuk pertanyaan terakhir untuk mengakhiri sesi ini ya Pak. Dari semua permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah ini, adakah yang menjadi pelajaran buat pelajaran apa gitu yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang sudah terselesaikan gitu? Kalau untuk pelajaran yang sangat banyak sekali gitu, tapi ya salah satunya tentunya untuk pribadi pimpinan, pribadi kepala sekolah, pengalaman yang sangat berharga yaitu jangan mengambil keputusan secara spontan tanpa mempertimbangkan latar belakang masalah, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lain, masukan-masukan yang lain dari rekan-rekan kerja kita gitu. Ini juga satu modal yang sangat baik untuk kita menyelesaikan masalah ya. Kalau pembelajaran untuk kita yang seperti kami lah ya Pak, baik itu Dewan Guru atau tenaga pendidikan, pembelajaran apa yang bisa kami ambil dari pengalaman Bapak yang menjadi sebuah pembelajaran yang sangat harus kami miliki? Ini kita yang menangani menghadapi siswa terutama, jangan kita mengedepankan emosional. Nah, kita juga harus mengedepankan rasa empati ya Pak. Empati, kasih sayang, itu yang paling penting gitu. Kemudian pernah juga ya mungkin kita ini dalam mengambil keputusan ya, mungkin harus bisa mengendalikan emosional kita. Pengendalian diri ya. Kita tanpa harus mengedepankan aku bangga, aku kuat, aku apa enggak. Akunya tuh yang perlu kita buang dan kita mengedepankan tenggang rasa kita sesama. Jadi sehingga keputusan yang kita ambil itu bisa diterima khalayak ramai. Semua. Ini terima kasih ya Pak atas waktunya. Kemudian saya juga bersyukur dengan adanya wawancara ini saya dapat mendapatkan beberapa pembelajaran bahwasanya di dalam mengambil suatu keputusan kita harus menepikan terlebih dahulu rasa emosi kita, pengendalian diri kita harus lebih baik, kemudian mengutamakan rasa empati dan kasih sayang sehingga kita dapat merangkul semua rekan-rekan baik itu stakeholder maupun anak didik. Gitu ya Pak. Terima kasih. Ya, kita abaikanlah sedikit ego kita. Kita tunjuk. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah, kabar saya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa memang. Ini Pak, saya datang ke sini mau minta izin untuk mewawancarai Bapak terkait tugas kami di CGP, yaitu tepatnya modul 3.1 tentang dilema etika pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Guru penggerak Bu ya. Iya Pak. Angkatan berapa nih? Angkatan 9 Pak. Angkatan 9. Iya, tetap semangat insyaallah. Insyaallah semangat Pak. Jadi kami ingin menyampaikan beberapa pertanyaan sama Bapak. Iya. Selama Bapak menjadi seorang kepala sekolah, tentunya banyak menjumpai berbagai macam kasus ya Pak. Nah, Iya. jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Bapak temui di sekolah? Di sekolah itu sebuah tempat, sebuah wadah di mana ada proses belajar mengajar di sana, proses pergaulan sosial di sana itu lengkap dan kompleks. Setiap harinya itu pasti ada hal-hal yang muncul yang membuat kita tertawa dan membuat kita tersenyum. Nah, di sekolah itu semua ada. Lihat dari anaknya, gurunya. Kita lihat ada, kalau disebut kasus ya,
kasus-kasus yang ada di sekolah itu kebanyakan itu tidak, kalau di tingkat anak, di tingkat peserta didik, rata-rata itu tidak ada namanya bujukan moral ataupun dilema etika. Di sana jarang sekali muncul. Yang sering muncul itu adalah pelanggaran aturan. Pelanggaran aturan yang ada di sekolah itu yang sering terjadi pada peserta didik. Apakah dia itu tidak datang tepat waktu, ataupun di sana ada tidak mengerjakan tugas, berpakaian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya pelanggaran-pelanggaran di sana yang ada di situ. Dan kebiasaan-kebiasaan yang muncul itu akibat dari pada minggu ini umpamanya dia tidak memakai sepatu karena tidak dicuci. Nah, minggu kedua berikutnya mungkin bukan dia lagi, orang yang lain, yang beda lagi. Nah, artinya tidak sebuah dilema etika yang muncul. Dan sering muncul itu dilema etika di tingkat pendidik dan tenaga pendidikan, karena yang dihadapi itu kan makin banyaknya kepentingan-kepentingan yang ada pada diri individu, yang kalau semakin dewasa kan kepentingannya makin banyak, kebutuhannya makin banyak, dan di situ muncul kasus-kasus yang perlu penanganan. Dan apabila kita lihat sebuah permasalahan itu muncul karena umpamanya kesalahpahaman, itu bukan merupakan sebuah kasus ya, kita anggap itu tidak sebuah kasus, hanya salah paham. Tapi kalau kita lihat aturan yang berlaku tentang pembelajaran, aturan berlaku tentang pendidik, nah jika ada yang salah di sana, berarti di sini pelanggaran aturan. Tidak ada dilema di sana, kita bisa tetapkan bahwasanya ini melanggar. Kita contohkan umpamanya tidak hadir tanpa keterangan. Nah, tanpa keterangan ini biasanya ada contohnya di tendik biasanya. Kalau guru kan setiap hari wajib datang. Nah, kalau di tendik kan tidak wajib datang setiap hari. Kalau seandainya dia tidak datang pun tidak ada permasalahan pada peserta didik. Nah, ini adalah pelanggaran aturan, dan itu ada sanksinya yang tegas. Ditetapkan apabila 3 hari berturut-turut, berarti ada sanksi secara kedinasan, secara lisan. Setelah lisan tidak juga, maka akan ada peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan 3. Kalau seandainya tidak juga dalam 3 peringatan ini, maka tentu ada kebijakan yang harus diberikan dan sanksi yang tegas terhadap orang tersebut. Dari hal kasus yang ada, masalah yang ada melibatkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan sekolah, dan dua-duanya merupakan hal yang benar, kita lihat dari prioritasnya di mana, masalahnya itu seperti apa. Tentu kita analisis terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya dua-duanya benar, baru kita identifikasi sebagai dilema etika. Dan kalau seandainya ada aturan yang sudah kita tetapkan bersama nih, ketetapan kita bersama, yuk kita bersama jam 7 semua guru udah datang nih. Contoh, kesepakatan bersama jam 7 udah datang semua. Ternyata ada yang membujuk nih, Pak, bisa enggak saya jam 7.15? Karena ini, karena alasan ini, karena alasan ini. Kalau sekolahnya enggak kokoh nih, iyalah, silakan. Nah, ini kan akan membuat masalah baru. Nah, ini adalah bujukan-bujukan moral untuk meloloskan kepentingannya. Nah, dari cara mengidentifikasinya bagi pengalaman pribadi, itu yang pertama tentang ada tidaknya pelanggaran aturan, yang kedua ada hal yang benar dari yang bersangkutan melawan dengan kepentingan yang benar lagi dari sekolah. Terus yang ketiga, ada aturan yang dibujuk untuk dilanggar. Nah, seperti itu. Jadi disinilah perbedaan-perbedaannya, dan setiap perbedaan itu ada caranya tersendiri untuk mengatasinya. Seperti itu. Jadi sekolah ini tidak ada yang seperti yang kita sampaikan tadi ya Pak, tidak ada yang berbentuk bujukan moral ataupun dilema etika, tapi mungkin pelanggaran yang lebih tepatnya yang banyak itu yang melanggar aturan yang sudah disepakati, ya Pak ya. Nah, selama ini dari kasus-kasus atau pelanggaran yang telah dilakukan itu ya Pak, bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak jika kasus di mana
ada kasus tapi ada dua kepentingan yang sama-sama dianggap benar gitu loh Pak. Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada sebuah kasus yang dua-duanya itu jika kita mau memutuskan Sama-sama benar ya. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Nah, itu, Pak. Untuk dua hal nilai yang benar, salah satunya tentu kita harus berpikir matang di sana, karena ini melibatkan orang, karena melibatkan individu. Kalau melibatkan individu itu prioritasnya terhadap individu tersebut adalah bagaimana mencari solusi yang benar-benar dapat diterima. Gitu ya Pak. Mencari solusi yang benar-benar dapat diterima, tidak merugikan instansi dan juga tidak merugikan yang bersangkutan, karena dilema ini kan menyangkut orang. Orang. Kita lihat umpamanya satu, kita coba ada seorang tenaga pendidikan, kita contohkan di luar dari pendidik ya. Kita contohkan tenaga pendidikan ini tidak datang tepat waktu. Nah, kalau seandainya kita ambil secara aturan pasti menyalahi aturan. Nah, ketika kita komunikasikan, ketika kita berdiskusi, ternyata yang bersangkutan ini tinggalnya tidak lagi di tempat yang semula. Tempat semula umpamanya di sekolah. Tinggalnya ternyata dia sudah pindah di kecamatan lain, sehingga dia mengambil jarak ataupun mengambil waktu yang lama untuk sampai. Tentu kita sebagai kepala sekolah melihatnya ada enggak solusi yang baik untuk dia, dan juga ada solusi yang baik untuk sekolah yang sama-sama kita cari. Ini kan dapat diatasi dengan cara berkomunikasi baik. Kemungkin dari selama ini dia tidak ada tempat untuk berdiskusi. Nah, sekarang kita coba, dan ini kita coba beberapa waktu lalu ada tendik yang tidak hadir tepat waktu, kita komunikasikan. Ternyata jaraknya jauh sehingga dia tidak tepat waktu, dan ketika kita sampaikan hal tersebut bisa tidak diupayakan cepat lagi, setidaknya tepat waktu ketika masuk sekolah itu dia sudah berada di sekolah jam masuk. Setelah berdiskusi panjang lebar dan kita berdiskusi bagaimana dia mengatasi masalah dia sendiri, ternyata dia hanya butuh motivasi saja, dia butuh teman untuk berdiskusi bagaimana cara yang baik untuk mempercepat langkahnya. Dan ternyata dengan hal kita diskusi ringan, dia bisa menjalankan hal tersebut, dia bisa lebih cepat lagi ya, seperti itu. Tapi intinya komunikasi ya Pak ya. Komunikasi ya Bapak. Kemudian begini Pak, nah setelah kan tadi Bapak mencontohkan bahwasanya ada kasus dengan teknik yang tadinya itu dia secara aturan tentu melanggar aturan namanya ya Pak, dengan datang tidak tepat waktu. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kita secara prosedural, apabila ada sebuah masalah, tentu mengidentifikasi masalahnya itu sumbernya di mana. Apakah itu bersumber dari pribadinya atau lingkungannya. Jadi kalau seandainya pribadinya, yang perlu kita lakukan adalah memotivasi dia bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya agar terselesaikan. Kalau lingkungannya, berarti kan ada orang lain yang bernyangkut terhadap dia, apakah itu anak, keluarga, ataupun daerahnya jauh. Ini kan perlu pengelolaan waktu kah, ataupun pembagian peran kah. Kalau di rumah itu berbagi peran antara yang siapa yang ngurus anak atau ngurus yang lain, sehingga nanti pekerjaannya lebih ringan, sehingga mempercepat dia untuk datang ke sekolah. Dan itu kan perlu sebuah diskusi, perlu berbincang untuk mencari permasalahan. Jadi ini tentunya kita sebagai kepala sekolah ini mengambil
kebijakan itu berdasarkan hasil musyawarah kita, hasil diskusi dengan yang bersangkutan. Langkah-langkah yang Bapak ambil itu adalah yang pertama tentu berkomunikasi sama yang bersangkutan ya Pak, dengan cara membuka diri untuk berdiskusi dan lain sebagainya, seperti itu ya Pak. Nah, dari hal-hal itu Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Ya, untuk dilema etika atau kasus-kasus yang lain, kita selalu mengupayakan nih sebagai prioritas kita. Pertama kita itu diskusi, kita berbincang, kita bercerita sebenarnya masalahnya di mana, sehingga nanti muncul nih akar masalahnya di mana, kita bisa masuk bagaimana menangani masalah yang ada pada dirinya. Jadi kunci utamanya itu di komunikasi, musyawarah, komunikasi, dan juga ini tentu harus ada dukungan dari lingkungan kita, teman-teman, mitra, guru, dan tenaga pendidik yang ada di sekolah. Jadi kalau seandainya di setiap kita di sekolah ini satu visi, satu tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak, tentunya akan sangat mudah bagi kita untuk menjalankan apabila ada masalah-masalah muncul dengan bersama. Jadi kalau seandainya satu ini umpamanya dia tidak datang, tidak tepat waktu, maka yang akan menangani, akan membantu dia ada. Jadi ada menutup pekerjaan itu terlaksana, bukan berarti pekerjaan pokoknya dituntaskan, tidak, tetapi membantu. Ini juga tidak boleh juga berkelanjutan. Setiap hari seperti itu kan tidak, tentu hanya sebatas membantu sampai ada selesai perubahan ya di situ. Jadi dari yang Bapak katakan tadi, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi, kata Bapak adalah pendekatan kepada si kepada si teknik tertentu atau kepada orang yang memiliki kasus tersebut, gitu ya Pak, yang bermasalah. Kemudian ketika Bapak berhadapan langsung dengan orang yang bermasalah itu, ada nggak tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan? Tentu ada. Tantangannya adalah tidak samanya visi kita ataupun tidak samanya frekuensi kita dalam berbicara. Nah, kalau apabila kita berbicara dengan orang lain, dengan yang mempunyai masalah ini, apabila dia tidak berpandangan sangat tenang, sehingga muncul nanti sebuah kebuntuan dalam berbicara. Nah, jadi untuk tantangan yang muncul di sana, kita berkomunikasi ini mesti harus ada cara-cara komunikasi yang lain, pendekatan yang lain. Apabila kita tidak bisa pendekatannya secara klasikal atau secara beramai-ramai, berarti kita butuh pendekatan secara individu. Secara individu ini juga kalau pendekatannya secara material nih, ada pendekatan lain secara keagamaan kah, kita termasuk, atau dari segi hobinya bisa material seperti gajinya, sudah ditetapkan gajinya sekian, kerjanya bagaimana, nah itu kan tanggung jawabnya seperti apa. Dan ini kan pendekatan yang bisa kita ambil, kita lihat dari karakter orangnya. Kalau karakternya nampaknya memang religius, kita masuk secara religius. Tapi kalau seandainya orangnya karakternya adalah orang seni, kita masuk secara hobinya ya Pak ya. Seperti itu. Nah Pak, pertanyaan berikutnya nih Pak. Apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu nih Pak dalam menyelesaikan sebuah kasus, baik itu dilema etika atau yang tidak dilema etika ya Pak ya? Apakah Bapak menyelesaikan permasalahan itu langsung di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau Bapak memiliki bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk memutuskan dalam pengambilan keputusan? Jadi apabila ada sebuah masalah, tentunya kita tidak serta-merta menyelesaikan dalam satu waktu itu. Kita butuh proses. Ada prosesnya bagaimana? Tentu kita identifikasi dulu masalahnya. Apakah itu dengan berdiskusi atau kita cari
masalah-masalah yang muncul di sana dengan siapa, apakah dia dengan keluarganya atau dengan dirinya sendiri. Ini kan identifikasi namanya. Tentunya tidak selesai satu hari itu juga, bisa juga masalahnya itu terang benderang bagi kita, itu bisa kita komunikasikan langsung. Jadi tidak terjadwal hari ini harus selesai, tidak. Kita lihat kondisinya seperti apa, apakah masalah itu masalah kecil yang bisa kita tuntaskan waktu itu juga, atau masalah yang besar butuh komunikasi dengan orang lain, tentu butuh waktu yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah, dilema atau dilematika. Jika memungkinkan diselesaikan waktu itu juga kita selesaikan, tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, tentu butuh waktu-waktu yang lain. Jadi kan bisa diselesaikan segera. Jika misalnya kasus itu berat atau menyangkut orang banyak, Tentu kita butuh selesaikan butuh waktu yang komunikasi. banyak ya Pak, dengan komunikasi ya. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak dalam menentukan pengambilan keputusan? Orang lain ataupun faktor-faktor lain dalam mempermudah keputusan itu tentunya dari rekan-rekan kita yang ada di sekolah. Jadi apabila masalah ini menyangkut sekolah, tentu kita butuh rekan untuk mengatasi. Nah, rekan ini bagaimana? Rekan tentunya yang satu visi dengan sekolah. Maka di awal itu kita buat kesepakatan terlebih dahulu, mau komitmennya seperti apa. Nah, yang kita utamakan di sini, apabila masalah itu faktornya berupa masalah individual, tentu kita ajukan secara individual. Tapi faktornya itu apabila secara orangnya, pendukungnya tadi orang, adanya rekan, dan tidak kalah penting lagi ini dalam menentukan keputusan itu, faktor utama adalah adanya aturan-aturan yang ada. Nah, Disepakati gitu ya, aturan-aturan yang ada ini kita pahami terlebih dahulu. Jika ada tentang kedisiplinan, tentu aturan tentang disiplin yang kita pelajari terlebih dahulu ada aturan disiplin. Kalau seandainya aturan tentang pembelajaran di kelas, maka itu yang kita pahami terlebih dahulu. Jadi pendukung dalam mengambil keputusan selain dari faktor satu visinya dengan guru ataupun tenaga pendidik, adanya ketetapan yang sudah kita sepakati bersama di dalam sebuah sekolah. Contohnya ketetapan itu kurikulum. Kurikulum kita ada. Ya, jadi kalau seandainya ada masalah di pembelajaran, kita rujuk lagi kepada kurikulum kita. Nah, kalau seandainya ada pelanggaran disiplin, kita rujuk lagi pada aturan disiplinnya. Nah, kalau seandainya ada dua hal yang berbenturan seperti yang tadi, itu kita musyawarahkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak, pertama itu dilihat. Nah, berarti teamworknya kita lihat apakah satu visi atau tidak ya Pak. Tentu. Nah, kemudian kalau dia melanggar tentang kedisiplinan, kita lihat aturan-aturan tentang disiplin. Aturan-aturan yang ada. Jika ada pelanggaran atau masalah di dalam pembelajaran, kita berbalik ke atau berpedoman pada kurikulum yang sudah disepakati. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak sebelum ditutup ya Pak ya. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan nih, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam penyelesaian kasus di sekolah? Jadi pengalaman yang bisa kita ambil untuk mengambil keputusan di sekolah ini banyak. Kita lihat dari banyaknya masalah yang bisa kita hadapi bersama, itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita bagaimana mengatasi masalah-masalah yang muncul di kemudian hari. Ya. Dan juga suatu masalah secara tuntas, ada kepuasan di sana, ada kepuasan batin bahwasanya ini tuntas selesaikan dan ini tidak tergantung sehingga tidak terselesaikan sampai mana. Jika masalah itu selesai dan bisa diterima bersama, itu tidak akan menjadi sebuah bom waktu nantinya. Jadi sebagai pembelajaran bagi kita, saya pribadi ini, untuk sebuah masalah itu apabila ada masalah satu kita selesaikan, di kemudian hari punya masalah yang sama, ini bisa dengan mudah kita menyelesaikannya. Dan apabila masalah itu berbeda dengan yang lain, kita sudah punya sebuah teknik, kita sudah punya sebuah prosedur yang perlu kita ambil untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga jadi lebih mendewasakan diri bagaimana mengatasi masalah yang muncul
muncul pada diri kita ataupun dengan orang lain gitu. Jadi Aduh, enak ya Pak. Oh, yang saya dapat atau pembelajaran yang saya dapat dari apa yang Bapak paparkan. sama-sama ya kan, kita Pak? belajar bersama. Berarti inti dari segala permasalahan yang ada di sekolah itu selain daripada pendekatan yaitu adanya komunikasi yang Komunikasi. baik dengan tim yang sevisi sama kita. Seperti itu ya Pak. Iya. Baiklah Pak, terima kasih atas wawancaranya Sama-sama. hari ini, atas waktu yang diberikan. Insya Semoga apapun yang sudah kita bicarakan tadi itu merupakan sesuatu yang bermanfaat, Bermanfaat bagi kita ya Pak. untuk jadi terima- pribadi dan juga Iya. semoga bermanfaat untuk orang lain. Iya betul sekali Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mohon maaf Sama-sama. jika salah ya Pak. Insya Allah nggak ada Oke. salahnya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima